Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu AgroPulse, pengembangan sistem irigasi dengan sensor suhu dan kelembapan tanah menggunakan logika decision tree untuk optimasi panen tomat. Yang beranggotakan Dimas Wahyu Nugraha, Mufia Ramadan, M. Muhammad Razak Noval, dan Aufa Aldinara Khairah. Yang pertama, di sini adalah diagram CEC. Masalah utama yang diidentifikasikan dalam diagram CEC terkait daerah perkebunan pada dataran rendah dan tanah yang kering, sumber air dan penyiraman manual, karena keterbatasan akses terhadap air yang belum cukup dan berkualitas. Dataran rendah cenderung memiliki drainase yang buruk, sehingga sulit untuk mempertahankan kelembapan tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman pada perkebunan. Selain itu, keterbatasan sumber air yang hanya berasal dari sumber bor dan selang menyebabkan keterbatasan kapasitas irigasi, terutama dalam hal penyiraman yang memadai untuk seluruh lahan perkebunan. Akibatnya, tanaman menjadi rentan mengalami kekeringan dan stres, yang dapat mengurangi produksi serta kualitas hasil panen. Selain itu, metode penyiraman manual juga memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan waktu yang lebih lama, sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi efisiensi pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap sumber air yang memadai dan efisien, serta penggunaan teknologi irigasi yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan produktivitas serta berkelanjutan usaha perkebunan di dataran rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah brainstorming, yaitu solusi dari CC. Jadi brainstorming ini kami mengumpulkan sekitar 20 ide yang kami kumpulkan bersama-sama, lalu kami pilihlah 5 solusi terbaik, yaitu pertama manajemen air otomatis berbasis suhu, lalu yang kedua menggunakan sensor kelembapan tanah, yang ketiga mengatur penyiraman air meresap secara lebih merata ke dalam tanah daripada hanya membasahi permukaannya. Yang ketiga, penggunaan irrigation trigger, yaitu perairan otomatis berdasarkan faktor seperti kelembapan tanah, cuaca, dan kebutuhan tanaman. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi irigasi modern. Lalu seperti tadi saya akan jelaskan lebih lanjut. Pertama ialah manajemen teknologi irigasi modern, di mana dengan memanfaatkan sensor dan otomatis sistem ini dapat membantu petani mengelola irigasi yang lebih efisien, meningkatkan hasil panen dan mengurangi pemborosan air serta biaya operasional. Lalu yang kedua, manajemen air otomatis berbasis suhu. Ya, ini sistem penggunaan sensor suhu untuk mengatur pola penyiraman tanaman secara otomatis, memperhatikan kebutuhan air saat suhu tanaman meningkat. Yang ketiga, penyiraman merata ke dalam tanah. Penyiraman disesuaikan agar air dapat meresap secara merata ke dalam tanah. Ini mendukung pertumbuhan akar dan pemanfaatan air yang lebih optimal. Yang ketiga, sensor kelembapan tanah, yaitu penggunaan sensor kelembapan tanah untuk memantau tingkat kelembapan akar tanaman secara real time, memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Lalu yang ketiga, irrigation trigger berbasis data. Sistem ini menggunakan irrigation trigger yang dipicu oleh kelembapan tanah, informasi cuaca, dan kebutuhan tanaman untuk memicu penyiraman secara otomatis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Wahyu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan low fidelity prototype, di mana sistem yang kami gunakan di project AgroPulse sendiri menggunakan 2 sensor, yaitu sensor suhu yang bertipe LM35 dan sensor kelembapan tanah atau resistive soil moisture sensor. Proses pengambilan data dilakukan oleh kedua sensor berdasarkan perintah dari microcontroller, yaitu ESP8266, yang dimana bertindak sebagai otak dari sistem. Dan juga ESP ini yang akan mengirimkan sinyal ke pompa air melalui relay, di mana relay di sini sangat penting untuk mengatur arus listrik yang mengalir menuju pompa air. Kemudian data yang dikumpulkan diinput ke dalam algoritma decision tree
untuk memutuskan air itu diperlukan untuk tanaman tersebut atau tidak. Setelah memutuskan, maka data dimasukkan ke dalam database yang kami gunakan di sini Firebase. Selanjutnya akan disimpan dalam server secara online. Setelah itu akan dimasukkan menjadi notifikasi ke perangkat user itu sendiri. Jadi dengan sistem ini para petani diharapkan dapat mengelola kebun dengan lebih efisien dan tepat waktu. Selanjutnya ada rencana pengujian. Jadi pengembangan sistem irigasi dengan sensor suhu dan kelembapan tanah menggunakan logika decision tree untuk optimasi panen tomat akan dilaksanakan pada Jumat 15 Maret 2024 pada salah satu lokasi lahan perkebunan di daerah Blangkrung, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengujian ini meliputi yang pertama itu ada evaluasi fungsional sensor AgroPulse, yang dimana evaluasi ini melihat akurasi fungsional dari sensor AgroPulse untuk memastikan pengukuran sensor suhu dan kelembapan tanah yang akurat. Selanjutnya ada evaluasi pengujian logika decision tree untuk optimalkan pola irigasi, di mana sistem ini akan menganalisis data yang terkumpul dari sensor suhu dan kelembapan tanah untuk memahami pola yang berkaitan dengan kebutuhan air pada tanaman perkebunan. Pengujian ini berguna untuk menghindari overwriting dari algoritma itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi pengujian kinerja app notifikasi AgroPulse. Di sini evaluasi untuk notifikasi dari pengiriman data sensor hingga diterimanya notifikasi di aplikasi petani, di mana evaluasi ini memeriksa kejelasan dan kesediaan informasi yang disampaikan melalui notifikasi termasuk untuk tindakan selanjutnya. Yang terakhir ada evaluasi uji integrasi alat dan aplikasi. Evaluasi ini meliputi mengukur kecepatan sensor aplikasi dalam memberikan notifikasi berdasarkan data dari sensor, menganalisis efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi yang dioptimalkan oleh logika decision tree untuk mengurangi konsumsi air tanpa mengorbankan produktivitas tanaman. Dengan evaluasi ini dipastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan air serta pengolahan sistem irigasi tanaman dapat menjadi efisien. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dimas. Jadi dari hasil kesimpulannya yaitu dari permasalahan yang diidentifikasi dalam diagram CEC terkait perkebunan pada dataran rendah adalah perlunya solusi yang mengintegrasikan pengolahan sumber air dan irigasi dengan efisien. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengembangan sistem irigasi otomatis menggunakan teknologi sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan suhu. Kemudian penggunaan sumber air alternatif seperti embung atau pengolahan air hujan, serta edukasi dan pelatihan petani tentang teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Solusi dari permasalahan yang ada pada lingkungan pertanian, perlunya pengembangan sistem irigasi yang efisien, edukasi dan pelatihan petani tentang teknik pertanian modern, konservasi tanah untuk menjaga kelembapan, dan pengelolaan sumber air tambahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan usaha pertanian di daerah dataran rendah yang memiliki masalah ketersediaan air dan penyiraman manual. Dari perencanaan pengujian alat AgroPulse untuk pengembangan sistem irigasi dengan sensor dan kelembapan menggunakan logika decision tree, pentingnya proses menyeruan terhadap. Saya balikkan ke moderator. Baiklah, dengan selesainya penjelasan terakhir, maka berakhir presentasi kami. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.